Kenapa kalian serius sekali? Aku hanya ingin memecahkan permainan ini. Tetamu, semua informasi yang kuperlukan ada di sini. Detektif Casey bagian 2. Aku cemas. Aku merasa sesuatu yang mengerikan akan terjadi malam ini. Tidak perlu takut, istana ini adalah tempat yang bahagia, tenanglah. Acuh. Aku terus bersin dan ini malam yang mengerikan. Aku merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Hei, hentikan itu. Aku sedang bertugas. Ayo seriuslah. Tetap di sini dan lindungi yang mulia. Aku akan periksa keadaan. Keluarlah dimanapun kau. Tidak ada gunanya bersembunyi. Aku tahu kau sudah ada di sini. Apa kau tahu aku di belakangmu? Tuan Putri, ilmu bela dirimu sudah meningkat lagi. Kita lihat. Tinggimu sesuai, bentuk badanmu sesuai, gerakanmu dan bahkan aromamu pun sesuai. Kau tidak perlu bicara apa-apa. Apa yang kau katakan akan dicatat dan dipakai sebagai barang bukti. Tuan Putri, bolehkah hamba bertanya apa maksud Anda? Aku ingin bertanya, apa kau diam-diam pergi ke tembok 9 naga dan melakukan sesuatu? Apa itu? Ya atau tidak? Bagaimana? Tidak, tentu saja tidak. Aku bertanya pada anjingmu dan dia mengatakan tidak. Tapi aku rasa dia menyembunyikan sesuatu. Tuan Putri, istana adalah tempat akal sehat dijunjung tinggi di atas hal lainnya. Bagaimana mungkin perkataan seekor anjing bisa dipakai sebagai bukti? Lagi pula, Waddles juga mengatakan tidak. Datanglah kembali saat Anda punya bukti lebih kuat. Selamat malam. Intuisiku berkata bahwa ada konspirasi besar di balik semua ini. Casey, kalau kau curiga pisau gila bersalah, maka kau harus menyelidikinya diam-diam. Aku kira dia agak aneh, makanya aku langsung bertanya dan aku pikir dia akan mengaku. Karena sekarang dia sudah tahu bahwa kita mencurigainya, dia akan hati-hati, akan lebih susah lagi. Hai Valenmi, belakangan ini kau sering memakai idiom. Sekarang kau terdengar kaku dan kuno lagi. Ini karena aku berteman dengan kalian. Tunggu dulu, kita tidak boleh menyelidiki sendiri pada pejabat tinggi kekaisaran. Ini bisa menjadi masalah. Kita cuma ingin cari tahu siapa yang bertanggung jawab atas merusak tembok 9 naga sebelum upacara. Orang-orang menyalahkan Casey. Kalau kita tidak bisa buktikan, dia bisa kena masalah. Dan reputasinya sedang dipertaruhkan. Seri? Apa artinya reputasi? Reputasi adalah pendapat orang lain mengenai dirimu. Kalau kau melakukan hal baik, reputasimu bagus. Kalau kau melakukan hal buruk, reputasimu buruk. Bila mendapat reputasi bagus, apa kau dapat hadiah? Tidak ada hadiahnya, tapi punya reputasi bagus dan merupakan hadiah. Aku tidak peduli soal reputasi. Kenapa penting sekali memikirkan pendapat orang? Casey, apapun yang dipikirkan orang mengenaimu, aku akan selalu mempercayaimu, oke? Ya, seorang teman baik tidak akan peduli apa kata orang lain tentangmu atau peduli mengenai reputasimu dan status sosialmu. Kami prihatin yang terjadi padamu, Casey. Tapi kami adalah temanmu dan kami akan membantumu. Kenapa kalian serius sekali? Aku hanya ingin memecahkan permainan ini. Tetamu, semua informasi yang kuperlukan ada di sini. Casey, karena koneksiku yang luas, maka kau bisa mendapatkan semua informasi yang diperlukan mengenai pisau gila. Wow, Ronan, kau pasti punya reputasi yang hebat. Dan kau juga, Bibi. Aku tidak pernah menyangka ini. Yeay! Detektif Casey kembali menangani kasus. Apa maksudnya ya? Dia hanya bersikap seperti Casey. Kau tahu bagaimana dia, kan? Ya, dan aku rasa itu hal bagus. Walaupun dia putri, dia tidak pernah memandang rendah teman sekelasnya. Entah mereka sependapat atau tidak. Jadi kurasa kita harus membantunya. Bahkan, detektif pun terkadang perlu bantuan, kan? Kalau kita semua membantunya, aku yakin bisa selesai dengan cepat. Bagaimana kawan-kawan? Apa kalian siap membantunya? Memecahkan kasus, memecahkan kasus, memecahkan kasus, memecahkan kasus. Perdana Menteri,
Bagus, kalian semua harus selalu waspada. Tembok 9 naga adalah perlambang yang mulia. Bila terjadi sesuatu, yang mulia akan murka. Terutama, aku ingin kalian berhati-hati pada Putri Casey. Dia sudah pernah mengutak-atik temboknya sebelumnya, jadi mungkin dia akan melakukannya lagi. Perdana Menteri, aku yakin Putri Casey sudah... Tidak perlu bicara lagi. Kau dan anak buahmu harus selalu waspada pada tanda-tanda masalah. Baik, Perdana Menteri. Perdana Menteri, kau tahu bahwa soal Putri Casey hanyalah rumor. Kita tidak bisa menyalahkannya atas sesuatu yang belum tentu dia lakukan. Aku tidak peduli. Kalau tidak ada apa-apa pada tembok 9 naga, maka dia akan baik-baik saja. Tapi kalau ada masalah, maka semua ini salahnya. Itu bukan ide yang bagus, Perdana Menteri. Perdana Menteri, hamba dengar anak-anak di Akademi Kekaisaran bermain permainan detektif untuk mencari tahu siapa yang termasuk tembok 9 naga. Itu hanya permainan konyol. Apa yang bisa ditemukan oleh sekelompok anak-anak konyol? Tapi Perdana Menteri, kita harus khawatir. Bila ditemukan bahwa ada yang merusak tembok saat pembangunan masih dalam pengawasan kita, artinya kita akan dianggap bersalah. Dan yang mulia akan marah pada kita lalu menghukum kita. Kau benar juga. Perdana Menteri, biarlah aku yang bertanggung jawab. Anda baik sekali, tapi Perdana Menteri lah yang akan memutuskan masalah ini. Kalau begitu, sepanjang Casey tidak menemukan apa-apa, kita akan baik-baik saja. Apa? Oh, rupanya kalian lagi. Berhenti menonton. Apa kalian tidak punya kegiatan lain? Ini foto barat yang kutemukan di tempat ibu. Yang kau lihat sedang memegang pisau kayu ini adalah pisau gila. Dia sudah dilatih di istana sejak kecil. Imut sekali. Bagaimana dengan anak bertelinga besar yang di belakangnya? Itu saudaraku, sang kaisar. Ayolah, itu jelas sekali. Hah? Maksudmu ini ayah? Wow, dia tampak sangat manis. Pisau gila dilatih di istana semenjak dia masih muda. Dan dia terutama bertanggung jawab melindungi putra mahkota. Lalu saat putra mahkota menjadi kaisar, dia pun ikut menjadi pegawai pribadinya. Ya, itu benar. Aku tumbuh menyaksikan pisau gila melindungi saudaraku. Ya, aku juga sudah bertanya pada ayahku. Walau yang mulia terkadang tampak membenci pisau gila, ketiganya sebenarnya tumbuh besar dan bermain bersama-sama. Ketiganya sangat dekat, lebih dekat dari yang kita sadari. Ketiganya? Siapa orang ketiga yang kau bicarakan? Apakah ayahmu? Ya, ayahku juga sangat dekat dengan yang mulia, tapi dia belajar di luar negeri semenjak masih kecil. Orang ketiga yang aku maksud adalah seorang anak gemuk yang mereka kenal. Dia belajar bersama ayahmu di Akademi Kekaisaran. Anak gemuk? Itu benar, kata ayahku, anak gemuk ini benar-benar ahli dalam membuat bermacam-macam mainan dan barang-barang untuk dimainkan oleh yang mulia dan pisau gila. Inikah anak itu yang ada di belakang? Lalu di mana anak gemuk dengan tahi lalat di dahinya? Itu adalah satu pencapaianku. Aku sudah memeriksa siapa anak kecil ini. Oh? Apa yang terjadi? Hah? Perdana Menteri, apa kita akan mengadakan pesta? Kali ini Tuan Putri, Anda dalam masalah besar. Masalah apa? Hei, orang itu. Nak, apa kau ke taman istana lagi? Udaranya terlalu panas. Aku bosan. Rasanya aku tidak mau belajar Kau seharian. adalah putra mahkota, kau harus jadi yang terbaik. Bila aku tidak bisa bermain, aku tidak mau lagi jadi putra mahkota. Anakku, pisau gila, lindungi putra mahkota. Hah? Ah. Ih. Jangan cegah bermain. Iya, Putra mahkota, kenapa Anda tampak sedih? Lihat ini, aku membuat bebek-bebekan. Apa Anda suka? Anda boleh memilikinya. Aku sungguh iri padamu. Kau bisa melakukan apapun yang kau suka. Ya, Anda tahu yang kuinginkan saat aku sudah dewasa nanti. Aku ingin membuat sesuatu yang spektakuler di istana. Bagaimana denganmu, pisau gila?
Mimpiku adalah menjadi pendekar terhebat di dunia dan pengawal kekaisaran terbaik. Wow, itu luar biasa. Bagaimana dengan Anda, putra mahkota? Apa yang Anda inginkan? Aku ingin menjadi kaisar terbaik saat aku dewasa nanti. Tapi susah sekali menjadi seorang kaisar. Anda bisa melakukannya. Anda punya nilai terbaik di seluruh akademi kekaisaran, iya kan? Iya, tapi Jangan meragukan diri Anda. Setelah nanti Anda menjadi kaisar, aku akan mendesain sesuatu yang indah untuk memperingati masa pemerintahan Anda. Akan kubuat tembok dengan 9 naga. kelak bila aku menjadi kaisar, aku akan mengangkatmu menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahanku. Tidak, jangan. Aku ingin bisa menduduki jabatan itu dengan kerja kerasku sendiri. Anda harus jadi kaisar yang jujur dan adil. Aku juga tidak bisa bermain lagi dengan Anda. Orang-orang berkata nanti aku menjilat Anda. Aku paham yang kau katakan. Setelah menjadi kaisar, aku harus jujur dan adil. Baik, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impian kita. Aku tahu kita bisa. Baiklah, ayo kita tos. Baik. Kita akan bekerja keras bersama-sama. Pisau gila, kau juga harus berjanji untuk menjadi pendekar terhebat di dunia. Kita akan berhasil bersama-sama. Yang terakhir sampai di danau kalah. Yang mulia, Putri Casey dan teman-teman sekelasnya sedang ditanyai oleh Perdana Menteri di Akademi Kekaisaran. Aku tidak mengerti kenapa aku jadi terdakwa. Apa yang terjadi? Aku belum pernah main berada dalam sidang pengadilan. Aku keberatan, Yang Mulia. Tuan Putri, berhentilah bermain-main. Ini urusan yang sangat serius. Diam! Tidak boleh berbicara di ruang sidang. Diam. Terdakwa di hadapan sidang. Apa pembelaanmu? Perdana Menteri, para murid Akademi Kekaisaran masih muda. Mohon maafkan mereka. Perdana Menteri, kesalahan apa yang telah kami lakukan? Kalian bahkan tidak tahu apa yang telah kalian lakukan. Baiklah, aku akan memberitahu kalian. Umumkan kejahatan mereka. Aturan dari Akademi Kekaisaran menyatakan bahwa semua murid Akademi Kekaisaran dilarang menyelidiki tindakan dari pejabat tinggi kekaisaran manapun. Pelanggaran atas aturan ini terancam hukuman sesuai dengan hukum pidana nasional. Yang kalian lakukan di dalam ruangan kecil kalian adalah menyelidiki pengawal pribadi yang mulia Pisau Gila. Seperti yang kalian dengar, itu merupakan tindak pidana nasional. Apa pembelaan kalian sekarang? Perdana Menteri, murid-muridku hanyalah bermain. Ini adalah salahku karena tidak mengajar dengan baik. Aku mohon hukum saja aku. Perdana Menteri, semua ini bermula karena tembok 9 naga buatanku. Kumohon lepaskan mereka dan hukum saja aku. Yang mulia tiba. Ayah! Salam yang mulia. Apakah yang mulia hendak turun tangan masalah ini? Tidak, bila murid-murid Akademi Kekaisaran benar-benar melakukan pelanggaran, maka mereka harus dihukum sesuai hukum negara. Seorang kaisar harus jujur dan adil. Aku akan tetap di sini, tapi hanya akan mendengarkan. Baiklah. Tentu saja yang mulia sangat jujur dan adil. Silakan yang mulia duduk. Ini saat terbaik untuk menyerang. Baik, aku paham. Terdakwa nomor 1, apa pembelaanmu? Aku bersalah. Aku melakukan semuanya sendiri, tidak ada yang membantuku. Casey, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menanggung kesalahannya? Tunggu, aku juga menyatakan bersalah. Aku terlibat juga. Aku juga. Aku juga terlibat. Kalian semua menyatakan bersalah. Pasti kalian mengira aku tidak akan mengangkat tangan. Aku juga ikut. Kami juga terlibat. Yang terpenting adalah bersikap adil. Aku sudah melakukan pelanggaran, jadi aku sendirilah yang harus bertanggung jawab. Benar bahwa
bahwa aku memulai permainan detektif, tapi aku tidak tahu kalau itu melanggar hukum. Sekarang aku menyatakan aku bersalah. Apakah itu mengurangi hukumanku? Jadi kau mengakuinya? Terdakwa sudah menyatakan dirinya bersalah. Pengawal, bawa dia pergi dan eksekusi dia. Perdana Menteri, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Peraturan akademi kekaisaran tidak mencakup soal itu. Perdana Menteri, apa yang kau lakukan? Ampun yang mulia, hamba melakukan kesalahan. Menurut peraturan akademi kerajaan, hukumannya adalah mengepel semua koridor di sekolah. Mengepel semua koridor istana. Bekerja, terus bekerja sampai selesai. Terus bersihkan. Kau tidak sendiri. Semua temanmu datang membantu. Apa? Kalian datang membantuku? Seri, kau tidak keberatan bekerja keras? Ya, tidak ada yang keberatan. Lalu kenapa aku harus keberatan? Aku juga tidak masalah selama ada Abalon. Kenapa kalian semua berdiri di sini? Kalian menghalangi jalan. Oh, Putri Casey, terima kasih atas semua kerja kerasmu. Aduh, sakit. Keringkan tempat ini setelah kalian selesai membersihkannya. Aku serius, aku benci anak kecil. Salam yang mulia. Oh, kawan lamaku. Aku sudah lama tidak merasa sesenang ini. Terima kasih yang mulia. Hamba belum pernah juga merasa sesenang ini. Yang mulia, hamba akan kembali ke pos hamba. Pisau gila, aku sekarang di sini bersama kalian sebagai kawan lama. Jangan rusak saat ini, nikmati saja. Jadi kawan lamaku, aku benar-benar bangga padamu. Kau menjadi menteri karena kerja kerasmu. Dan sepertinya sang putra mahkota pun sekarang sudah jadi kaisar yang baik. Lalu kau pisau gila, kau mencapai tujuanmu menjadi pendekar terhebat di dunia. Hati-hati yang mulia, aku merasa ada yang datang. Hai ayah, ini aku. Casey, ini adalah teman lama ayah sejak masih kecil. Ayo, beri salam pada paman. Halo paman, sebenarnya aku sudah tahu tentang paman. Detektif Casey sudah membuktikan reputasinya. Aku melihat anak kecil dengan tai lalat di dahinya dalam foto ayah. Kemudian setelah melihat Menteri Pekerjaan Umum, aku dengan tanpa ragu yakin kalau orang itu orang yang sama. Dia pasti teman lama ayah dalam foto itu. Tapi aku masih belum tahu siapa yang merusak tembok 9 naga. Aku rasa misteri tembok itu masih belum terselesaikan. Oh ya, ngomong-ngomong aku tidak akan mengganggu. Sampai jumpa lagi ayah, sampai jumpa paman. Aku akan kembali. Casey tumbuh dengan begitu cepat. Dia mencari tahu semuanya sendiri. Aku memang harus banyak belajar dari putriku. Ini semua kesalahanku. Pada akhirnya konstruksi satu bata dari tembok 9 naga rusak, tapi tanggal pembukaannya sudah ditetapkan. Pisau gila coba membantuku. Dia menggunakan keterampilan olah pisaunya untuk mengukir sepotong kayu sebagai gantinya. Tapi aku ceroboh dan malah Putri Casey yang dihukum. Mohon ampuni aku yang mulia. Cukup, hentikan racawanmu itu dan marilah bermain. Ayolah, kita akan menjadi lebih muda. Ayo. Kita semua adalah kawan baik. Bila aku bisa membantumu, akan kulakukan. Sisanya tidaklah penting di antara sahabat lama. Hei, tidakkah menurut kalian hari ini di luar agak panas? Apa yang terjadi yang mulia? Jangan mengganggu. Aku sedang bermain-main bersama teman-temanku. Teman-teman? Ada masalah apa? Yang mulia, besok apakah kita tetap akan membuka tembok 9 naga? Tembok 9 naga sudah selesai. Tidak ada alasan untuk tidak dibuka. Menteri Pekerjaan Umum. Kau datang pagi sekali. Kau tahu kan orang seperti kita harus selalu bersama. Kita harus saling jaga. Upacara pembukaan akan dimulai.
Upacara pembukaan telah selesai. Sekarang karena karya luar biasa ini telah diselesaikan, aku akan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum dan semua yang membantu pembangunannya. Sebagaimana kita semua tahu, Tembok 9 Naga adalah bangunan yang simbolis. Karena itulah aku tidak mau ada rumor lagi mengenai ini. Hah? Hah? Kemana orang-orang? Hah? Hei, kemana semua? Katanya jembatan di Tembok 9 Naga yang terbuat dari kayu. Aku tidak bisa melihat. Bagus. Saudara-saudara, ini hanyalah sebuah cerita. Jangan percaya yang kalian lihat di TV. Tapi memang benar ada rumor mengenai sepotong kayu di Tembok 9 Naga. Kalau kalian punya kesempatan, kunjungi tembok itu sendiri dan melihat apakah rumor itu benar atau tidak.